Balik lagi di analisa saham Alpha Evolution. Pada video kali ini, gua mau bahas beberapa saham yang mungkin secara teknikal masih bisa untuk dipantau dan masih berpotensi untuk bisa melanjutkan kenaikan. Dan atau ada beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan untuk taking profit. Sahamnya apa aja yuk kita bahas. Yang pertama ada saham Bull. Nah, saham Bull ini di Alpha Trade Academy sudah kita rekomendasiin sebetulnya dari sejak tanggal 27 Juli 2026 dan hari ini ditutup positif 5,14% di level 450. Nah, kalau kita lihat saham Bull ini seperti adanya pullback ya, yang sebelumnya udah sempat naik ke atas terus turun ke bawah lalu hari ini ditutup positif dan ini seperti pullback untuk berpotensi bisa melanjutkan kenaikan dengan mempertimbangkan level support di 408. Kita sih rekomendasinya stop loss di 382 dengan target 480 sampai dengan 510 terdekatnya ya. Dan optimismenya ada di 545. Kita coba lihat data transaksinya saham Bull. Nah, kalau kita lihat dari transaksi hari ini 4 Agustus 2026, saham Bull ini tidak ada akumulasi yang signifikan ya. Jadi mungkin kalau tidak ada demand-nya, ya pergerakannya juga akan terbatas. Tapi saham ini masih layak untuk di hold dan mungkin wait and see kalau bagi yang belum punya barang. Nah, selanjutnya ada MEDC. MEDC baru banget saham ini direkomendasikan pada hari Senin dan hari ini naik atau tutup positif di level 1370 positif 4,98%. Nah, menariknya MEDC sudah break dari MA nih dan mulai mencoba untuk menguji zona-zona resisten di sekitar 1400 sampai dengan 1425. Ada support become resistant juga di 1475 dan target tertinggi yang bisa jadi ekspektasi kita di 1570. Kita coba lihat akumulasinya MEDC hari ini cukup mengesankan ya. Adanya akumulasi cukup besar dari AK 30,7 miliar di harga 1345. Ini membuat saham MEDC ini masuk dalam kategori big akumulasi sehingga masih punya potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan. Nah, teman-teman yang udah punya barang di bawah bisa hold dulu ya sampai dengan target-target yang tadi disebutkan. Dan juga kalau untuk teman-teman yang belum punya barang jangan FOMO ya. Ingat, hati-hati karena sudah cukup naik. Jadi khawatirnya kalau teman-teman ngejar ada yang taking profit gitu ya. Selanjutnya ada ABMM. Nah, ABMM memang sekilas menarik ya. Dia break dari MA, dia break dari resistennya. Namun yang kita perlu perhatikan adalah transaksinya yang kurang liquid ya. Akumulasi hari ini aja terbesar hanya 251 juta. Jadi kurang cukup ramai ya saham ini diperdagangkan. Tapi overall secara teknikal dan secara akumulasi ini cukup menarik untuk dipantau. Mungkin teman-teman yang suka fast rate dengan volume transaksi yang kecil atau terbatas ini mungkin bisa diperhatikan. Dengan level support yang perlu diperhatikan di 2520 dengan target yang menjadi ekspektasi breakout-nya di 2780 sampai dengan 2830. Semoga BMM bisa melanjutkan kenaikan. Selanjutnya kita lihat ada ADRO. ADRO sebelumnya sebetulnya sudah kita rekomendasikan ya. Ini kita rekomendasikan tanggal 9 Juli untuk transaksi 10 Juli itu kita entry di 2370 nih. Dan sebetulnya sudah sampai target. Walaupun sempat retrace sampai dengan ke level 2390 beberapa hari terakhir ADRO juga mengalami kenaikan harga. Hari ini aja ditutup 2% ya atau di level 2520 dan masih ada peluang untuk bisa melanjutkan kenaikan. Kita ulas lagi target ADRO ada di kisaran level 2580 sampai dengan 2630.
Jika masih ada yang punya barang di bawah, saya rasa masih layak saham ini untuk di hold. Coba kita lihat akumulasinya ADRO. ADRO juga hari ini masih ada akumulasi dari LG yang akumulasi 23,7 miliar di harga 2.513. Artinya harga saat ini dengan harganya LG yang akumulasi hari ini 23 miliar, ini nggak jauh banget ya, sehingga ya at least kita asumsi LG mau profit lah ya. Jadi artinya kita asumsi memungkinkan saham ADRO ini masih bisa dibawa naik dan teman-teman yang punya barang di bawah masih bisa di hold dengan memperhatikan target di kisaran 2.580 sampai dengan 2.630. Nah, selanjutnya kita lihat ada saham perbankan nih, ada saham Arto. Saham Arto ada pola yang cukup menarik perlu kita perhatikan. Sebelumnya kita ulas ada akumulasi apa enggak nih Arto sebelum kita masuk ke teknikalnya. Ternyata saham ini juga ada akumulasi ya. Saham ini CC akumulasi 6,9 miliar di harga 1.302 dan masuk ke kategori big akumulasi. Selanjutnya kita lanjut ke analisa teknikalnya. Arto membentuk higher low di mana ada retrace setelah kenaikan sejak tanggal 30 Juni lalu naik lalu turun ke bawah membentuk higher low. Sebetulnya kalau kita lihat Arto ini juga sudah membentuk higher low sebelumnya, ini higher low, ini higher low, yang kita asumsikan adanya pembentukan higher high setelah terjadinya 2 kali higher low. Ini higher low, lalu ini higher low. Asumsinya besok akan melanjutkan kenaikan untuk mencari higher high selanjutnya. Targetnya di 1.575 sampai dengan 1.620 dulu yang paling realistis. Tapi ingat ya, ada resisten juga nih di sini yang perlu diperhatikan di level 1.435. At least yang perlu teman-teman perhatikan adalah 1.400, 1.435 yang menjadi area resisten terdekatnya, dan jika breakout dari 1.435 Arto berpeluang lanjut untuk menguji target resisten selanjutnya di 1.575 sampai dengan 1.600-an lah ya. Good luck ya, semoga teman-teman yang udah punya barang di bawah ini masih bisa di hold dan semoga aja bisa sampai target kenaikannya. Selanjutnya kita masuk ke saham MDKA. Nah, saham MDKA juga cukup menarik diperhatikan. Hari ini break dari MA-nya. Yang perlu kita perhatikan ada level support terdekat, support minor ini ya, di level 2.700. Selama tidak breakdown dari 2.700, saham ini cukup menarik. Masalahnya tapi secara range MDKA ini udah cukup dekat sama resistennya. Yang kita punya resisten di kisaran level 3.000 sampai dengan 3.130. Sehingga kalau teman-teman baru masuk sekarang, risk reward ratio-nya udah nggak make sense ya, karena udah nggak relevan lagi nih. Jadi cenderung lebih besar risknya. Teman-teman yang suka fast rate mungkin bisa diperhatikan. Kita coba lihat dari akumulasi MDKA. MDKA juga punya akumulasi yang cukup menarik hari ini. Akumulasi PD cukup besar hari ini sebesar 50,6 miliar di harga 2.875. Nah, ini juga masih ada potensi MDK bisa melanjutkan kenaikan. Semoga aja bisa melanjutkan kenaikan. Kalau dari analisa sebelumnya nih ada resisten yang dari support ya, support become resistant di 2.970. Jadi menariknya berarti masih ada resisten di sini nih, udah deket-deket kan sama resisten. Jadi agak cukup berbahaya untuk teman-teman yang baru mau masuk. Baiknya tunggu aja dulu breakout dari 3.130 atau tunggu retrace lagi turun di 2.780. Ini sepertinya menarik selama nggak breakdown dari 2.700 ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Oh ya, sebelum lanjut teman-teman bisa join di Alpha Trade Academy untuk belajar technical analysis. Link untuk registrasinya ada di bio atau teman-teman bisa menghubungi nomor kontak yang ada di pojok kanan bawah ya. Kita akan belajar technical analysis dan juga ada rekomendasinya tentunya. Lanjut lagi, analisa saham selanjutnya ada di MBMA. MBMA juga serasa cukup menarik.
Sebetulnya MBMA ini udah direkomendasikan tuh dari sejak tanggal 2 Juli. Tapi nggak kemana-mana, cenderung sideways ya. Tapi kalau kita lihat MBMA selama masih bertahan tutup di atas 470, saya rasa masih cukup menarik untuk dipantau. Hari ini MBMA ditutup positif 5,8% atau di level 545. Kalau kita lihat akumulasinya MBMA juga cukup kurang mengesankan ya, cukup kurang mengesankan karena tidak ada akumulasi yang untuk menunjang breakout-nya nih. Sekiranya kalau misalkan ada akumulasi lalu MBMA breakout dari 565 ini akan cukup memberi keyakinan para investor untuk bisa MBMA melanjutkan kenaikan. Tapi jangan khawatir, masih ada market besok atau minggu ini. Yang diharapkan minggu ini MBMA bisa ada akumulasi dengan breakout dari 565. Jadi teman-teman kalau nanti ngelihat ada MBMA breakout dari 565 dan ada akumulasi yang cukup masif, sepertinya layak juga ya untuk dipantau spekulasi buy on breakout-nya. Jadi MBMA masih layak di hold bagi teman-teman yang udah punya barang di bawah. Selanjutnya kita lihat Inco nih. Inco juga cukup menarik secara teknikal. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, Inco sudah ada di dalam zona resisten karena memang banyak high ya yang jadi penghambat Inco untuk bisa melanjutkan kenaikan. Hari ini Inco ditutup positif 5,7% atau di level 5.500. Kalau kita lihat data transaksinya Inco, hari ini Inco ada akumulasi ya cukup lumayan lah ya dari CC yang akumulasi 10,4 miliar di harga 5.432. Kalau Inco masih tetap konsisten akumulasinya, memungkinkan Inco masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan target resisten terdekat di 5.675. Ingat nih ada gap juga yang perlu ditutup. Jadi ada target-targetnya banyak sebetulnya, tipis-tipis nih. Jadi pantau-pantau di level-level ini ya. Pertama yang perlu dipantau, sekali lagi saya ulang, di 5.675 sebagai resisten minor klasiknya. Lalu di close gapnya di level 5.875, selanjutnya di 6.150 dan tertingginya di 6.400. Kalau kita lihat dari momentum MACD-nya sih udah mulai masuk ke bullish trend ya dan juga sudah bertahan di atas MA, sehingga bisa diasumsikan Inco sudah mulai masuk ke fase bullish trend-nya. Belum terkonfirmasi sangat cukup jelas, tapi setidaknya ada indikasi Inco masuk ke dalam fase bullish trend-nya. Good luck ya untuk teman-teman yang masih punya Inco. Selanjutnya kita punya INTP. INTP di Alpha Trade Academy sudah kita rekomendasikan di tanggal 2 Juli 2026 dan saat ini sudah sampai target untuk target close gap atau gap close di 4.950. Oh iya, INTP hari ini tutup positif 4,69% di level 5.025. Kalau kita lihat dari volumenya masih cukup besar, INTP bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan target optimis kita di 5.200 sampai dengan 5.300, di mana juga penutupan Inco hari ini sudah tutup di atas MA. Dan kalau kita lihat dari data transaksinya Inco hari ini juga cukup menarik ya, ada akumulasi CC ya nggak terlalu besar, tapi ini cukup membuat Inco bisa naik. Hari ini diakumulasi oleh CC sebanyak 10,4 miliar di harga 5.432. Sehingga masih ada optimisme INTP bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan target tadi 5.225 sampai dengan 5.300. Good luck untuk teman-teman yang masih punya barang di bawah, semoga sampai dengan selamat ke target kita di atas ya. Selanjutnya kita punya BRMS yang perlu dipantau juga nih ke depannya. BRMS sebetulnya udah kita juga rekomendasikan di Alpha Trade Academy sejak tanggal 2 Juli 2026. Kita buy on support ya. Dan hari ini ditutup positif 3,57% di level 580. Ini cukup menarik kalau kita lihat. Memang sebetulnya kalau kita asumsikan ini BRMS masih di dalam fase sideways ya, belum punya tren yang
cukup signifikan, tapi setidaknya ada indikasi mulai ada pergerakan tendensinya mulai bullish, di mana di sini juga kita lihat MACD-nya mulai break dari zero line-nya. Nah, apa itu zero line? Belajar di Alpha Trade Academy ya. BRMS kita lihat akumulasinya hari ini cukup besar akumulasinya. Ada BK masuk yang menjadi top akumulasi hari ini sebanyak 27,7 miliar di harga 572. At least harga 572 rata-ratanya BK, sedangkan hari ini close di level 580 nggak jauh beda ya. Artinya ada potensi BRMS masih bisa melanjutkan kenaikan. Kita punya target untuk BRMS di 640, 685 dan 725. Kita perhatikan level support minor terdekat ada di 535. Semoga BRMS bisa melanjutkan kenaikan dan sampai dengan target-target selanjutnya. Kalau teman-teman di Alpha Trade Academy yang masih punya BRMS, saya rasa masih floating profit. Selanjutnya kita beralih ke BRPT ya. BRPT juga cukup menarik sebetulnya. Tapi kalau kita lihat BRPT sudah ada di zona resisten nih. Nah, apakah yang punya BRPT harus realisasikan profit atau masih layak untuk di hold? Kita lihat analisanya ya. BRPT di Alpha Trade Academy sudah direkomendasikan sejak tanggal 1 Juli 2026 dan hari ini tutup positif di level 1855 atau positif 1,9%. Kalau kita lihat data transaksinya BRPT hari ini ternyata masih ada akumulasi ya, dan sebetulnya BRPT juga sudah direkomendasiin terbaru ya untuk trading setup terbaru. Kalau tadi ini trading setup sebelumnya kita buy on support di tanggal 1 Juli di level 1415, lalu di tanggal 29 Juli kita rekomendasikan lagi BRPT di Alpha Trade Academy, kita masuk di level 1785 dan sekarang ya masih floating profit kecil ya yang baru masuk di tanggal 29 Juli. At least masih ada akumulasi dari ZP hari ini sebanyak 29,5 miliar di harga 1832, disusul BK yang akumulasi 26,4 miliar di harga 1841. Masih ada peluang untuk bisa melanjutkan kenaikan karena ada akumulasi ZP BK yang secara kumulatif cukup besar ya, 50 miliar hari ini. Semoga BRPT bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan target kita di 2220 sampai dengan 2330. Good luck nih untuk teman-teman yang udah punya BRPT. Selanjutnya kita beralih ke TINS ya. TINS sebetulnya kita juga udah punya trading setup dari sejak tanggal 17 Juli. Kita masuk di 3590 dan hari ini ditutup positif tipis 1,87%. Atau di level 38.3.820. Nah, sayangnya hari ini ada distribusi. NI distribusi 17 miliar, disusul OD juga distribusi 17 miliar. Nah, teman-teman kalau udah ada distribusi kayak gini nggak kuat untuk melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa pertimbangkan untuk realisasikan sebagian dulu nih. Karena kan belum ada penurunan yang signifikan. Kalau misalkan besok mengalami penurunan yang signifikan turun di bawah 3750, maka teman-teman bisa realisasikan semuanya walaupun belum sampai target. Tapi kalau memang marketnya nggak sesuai dengan harapan, udah harus waktunya keluar ya, jangan dipaksain sampai target ya. Jadi kita realisasikan semuanya jika breakdown dari 3750. Semoga TINS masih bisa lanjut naik nih karena masih ada target di 4070 sampai dengan 4190. Selanjutnya kita beralih ke AMMN ya. AMMN juga cukup menarik nih. AMMN kemarin sempat break dari resisten minornya lalu pullback, tapi sayangnya tidak ada akumulasi hari ini. Cenderung ada distribusi dari ZP, distribusi 51 miliar, lalu AK 45,9 miliar, cukup besar juga distribusinya. Dan kalau kita lihat ada support di 3810.
Sebetulnya kalau AMMN masih bisa dilanjutkan kenaikannya, ada resisten target kita ya di 4.930 sampai dengan 5.275. Sebetulnya masih belum cukup meyakinkan AMMN gagal, tapi kita pantau dulu ya. Selama masih bertahan di atas 3.810, teman-teman masih layak untuk wait and see AMMN. Secara struktur ini masih menarik ya. Kalau kita lihat dari data akumulasi 1 minggu juga tidak ada akumulasi, ini juga belum cukup meyakinkan untuk AMMN bisa melanjutkan kenaikan, tapi masih layak di hold selama masih bertahan di atas 3.810 ya. Semoga AMMN bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan target-target tersebut tadi ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke saham ERAA. Nah, saham ERAA juga udah kita rekomendasikan dari sejak tanggal 17 Juli dan kita masuk di level 368. Hari ini ERAA masih ada akumulasi sebanyak 36,8 miliar dari AK dan BK juga akumulasi hari ini 31,6 miliar. ERA hari ini ditutup cukup lumayan signifikan, ditutup positif 7,98% atau tutup di level 460. Kita coba lihat dari resisten-resisten terdekat nih, masih ada target 474 sampai dengan 484 ya, yang menjadi target terdekat ERA selanjutnya. Kalau ini mampu di breakout, maka ada target kenaikan selanjutnya di 535 terdekat setelah breakout. Semoga aja bisa breakout dari 484. Nah, teman-teman yang masih punya barang di bawah, saham ini masih layak untuk di hold ya. Kenapa? Karena sebetulnya masih ada akumulasi juga hari ini. AK masuk 17 miliar, BK masuk 13,2 miliar dan analisa mingguannya juga masih ada akumulasi yang seperti tadi saya sebutkan. Masih menarik saham ini untuk di hold dan masih punya potensi untuk sampai target setidaknya 474 sampai dengan 484. Good luck ya untuk RAA teman-teman yang udah punya barang di bawah. Sekali lagi nih untuk teman-teman yang belum join di Alpha Trade Academy, gue tunggu join di Alpha Trade Academy. Join di Alpha Trade Academy untuk kita belajar technical analysis dan dapatkan rekomendasi yang terupdate, yang eksklusif. Cuma ada di Alpha Trade Academy. Nanti kalau udah jalan baru kita update di video-video kita ya. Lanjut kita masuk ke HMSP teman-teman. HMSP hari ini tutup positif 2,72% di level 755. Alpha Trade Academy juga sudah rekomendasiin dari sejak tanggal 22 Juli di level 720 kita entry ya. Hari ini masih ada akumulasi dari YU yang akumulasi 3,2 miliar, disusul CC 1,2 miliar. HMSP masih punya target di atas di 770 sampai dengan 785. Teman-teman yang udah punya barang di bawah masih layak untuk di hold. Oke, selanjutnya ini ada yang menarik ya dari saham ALII. ALII deh jadinya. AALI ya. Nah, ALI juga sebetulnya udah direkomendasiin di bawah dari sejak 6.025 dan ini masih berjalan positif ke atas. Dan kalau kita lihat sudah breakout dari resistennya, breakout dari MA, dan hari ini juga masih ada akumulasi dari BB 1,8 miliar, dari DH 1,3 miliar. Ada gap juga nih di atas yang cukup panjang perjalanannya sepertinya. AALI ada gap close di level 8.075, masih ada cukup jauh juga nih. Masih ada sekitar ya kurang lebih 10 sampai 12% potensial kenaikan ya. Jadi teman-teman yang suka fast rate ini juga bisa dipantau-pantau nih kan, range-nya 2% ya, dapetin 1% 2% sehari kan lumayan ya. Kalau kita lihat dari rata-ratanya ya 2% sampai 5% nih ya 1 minggu terakhir. Teman-teman targetnya 2% sehari, syukur-syukur bisa dapat, atau minimal 1% lumayan juga, atau mau long run atau setidaknya di hold sampai dengan target. Trading setupnya saya update di Alpha Trade Academy ya. Jadi teman-teman yang mau dapat trading setup atau minta request trading setup bisa di grup diskusinya Alpha Trade Academy. Untuk join ada di linknya, ada di bio atau hubungi kontak WhatsApp, nomornya ada di pojok kanan bawah.
ALI masih punya target untuk tutup gap di level 8.075 dengan didukung adanya akumulasi hari ini. ALI masih cukup menarik untuk bisa melanjutkan kenaikan. Selanjutnya ada INDF. INDF sepertinya masih cukup menarik karena hari ini masih ada akumulasi dari PD yang akumulasi 11 miliar. Dan juga INDF baru aja hari ini breakout dari resistennya di level 7.175. Sedangkan INDF hari ini ditutup di level 7.200 atau positif 1,77%. Artinya dengan adanya akumulasi didukung dengan dia breakout dari resistennya memungkinkan INDF bisa melanjutkan kenaikan. Setidaknya sampai dengan target terdekat ada di 7.275 sampai dengan 7.400 yang menjadi level psikologisnya INDF. Nah, teman-teman yang udah punya barang di bawah ini semoga bisa melanjutkan kenaikan ya, dan mungkin teman-teman yang baru mau masuk pertimbangkan level resistennya di 7.125 yang bisa teman-teman jadikan sebagai resisten become support. Kalau bullishnya kuat harusnya 7.125 nggak akan disentuh lagi dan bisa melanjutkan kenaikan lagi ya. Good luck untuk teman-teman yang masih punya barang di bawah, semoga sampai dengan target. Selanjutnya saham yang terakhir ada LSIP nih. LSIP juga masih menarik untuk bisa dipantau, tapi sayangnya ada akumulasinya apa enggak nih? Ternyata enggak ada akumulasi teman-teman. Ada BK yang distribusi di hari ini 613 miliar. Tapi secara tren sebetulnya LSIP belum terlihat ada bearish trend ya. Karena candle hari ini masih membentuk high lebih tinggi dan low-nya lebih tinggi. Sehingga LSIP masih layak untuk di hold sepertinya. Kalau kita lihat dari data transaksi mingguannya juga masih ada akumulasi. Sehingga saham ini masih layak untuk di hold setidaknya selama dia masih bertahan di atas 1435, saham ini masih layak untuk di hold. Oh iya, Alpha Trade Academy udah rekomendasiin atau bikin trading setup LSIP pada tanggal 23 Juli 2026 di level 1405 ya. Dan kita masih punya target di 1530 sampai dengan 1560. Semoga LSIP bisa melanjutkan kenaikannya sampai target teratas di level 1560. Setidaknya itu level teratas terdekat ya, karena kita ambil resisten minor untuk target terdekat. Dan ini juga karena adanya pola inverted head and shoulders, range-nya masih cukup memungkinkan untuk bisa lanjut sampai ke target kita. Good luck untuk aktivitas investasi Anda. Jangan lupa join Alpha Trade Academy. Linknya ada di bio atau hubungi kontak WhatsApp, dan hubungi kontak WhatsApp di pojok kanan bawah tuh nomornya. Saya tunggu di Alpha Trade Academy. Thank you, sampai ketemu di video analisa saham Alpha Trade Academy atau analisa saham Alpha Evolution selanjutnya.